Ibu mertuaku dengan bangga memposting pernikahan megah suaminya dengan seorang pelakor di media sosial demi menghinaku. Mereka mengira telah berhasil mendepakku, Dinda, istri berhijab usia 25 tahun, tanpa tahu bahwa rumah mewah dan perusahaan yang mereka banggakan adalah milik mendiang ayahku yang siap kuambil alih besok pagi. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Ponsel di atas meja makanku bergetar tanpa henti sejak 30 menit yang lalu, memecah keheningan malam di rumah kontrakan sederhana yang sengaja kusewa di pinggiran kota Bandung ini. Aku yang baru saja selesai menunaikan ibadah salat Isya masih terduduk di atas sajadah, merapikan mukena dan berganti dengan hijab instan hitam yang membingkai wajahku dengan pas. Dengan langkah tenang, aku melangkah mendekati meja dan meraih benda pipi itu, mendapati puluhan panggilan tak terjawab dari sahabatku dan ratusan lingkaran merah notifikasi dari aplikasi media sosial. Jantungku tidak berdegup kencang karena takut, melainkan karena sebuah rasa penasaran yang teramat besar tentang sejauh mana rasa malu yang telah hilang dari urat nadi orang-orang yang pernah kuanggap sebagai keluarga sendiri. Begitu layar terbuka, sebuah unggahan dari akun Instagram milik ibu mertuaku, Ibu Widya, langsung terpampang di urutan paling atas dengan sorotan lampu kilat yang sangat menyilaukan mata. Di dalam foto yang baru saja diunggah sekitar 1 jam yang lalu itu, tampak suamiku, Rendra, berdiri dengan sangat gagah mengenakan jas pernikahan hitam yang sangat mewah dengan sekuntum bunga mawar merah tersemat di saku dadanya. Dia tidak sendiri, melainkan sedang menggandeng mesra seorang wanita muda berusia 26 tahun bernama Nila, yang tampak begitu semringah mengenakan gaun pengantin brokat putih penuh payet, berkilauan dengan potongan kerah yang cukup terbuka. Mereka berdua berdiri di atas pelaminan yang didekorasi dengan sangat megah, dipenuhi dengan ribuan bunga segar impor dan lampu-lampu kristal yang bergantungan layaknya pesta pernikahan anak seorang konglomerat. Senyum Rendra tampak begitu lepas dan penuh kesombongan, seolah-olah dia adalah pria paling bahagia di dunia yang baru saja memenangkan sebuah piala penghargaan terbesar dalam hidupnya, tanpa memedulikan statusnya yang masih menjadi suami sahku di mata hukum negara. Namun, yang paling menarik perhatianku hingga membuatku refleks menyunggingkan sebuah senyuman tipis, bukan hanya foto kemesraan mereka, melainkan sebaris kalimat panjang yang ditulis oleh Ibu Widya di kolom caption. Dengan penuh rasa bangga dan keangkuhan yang meluap-luap, ibu mertuaku itu menulis, "Alhamdulillah, pesta pernikahan putra mahkotaku Rendra dan menantu idamanku Nila berjalan dengan sangat megah dan mewah malam ini. Menantu idaman yang sesungguhnya akhirnya datang juga, seorang wanita berkelas yang setara dengan martabat keluarga kami, bukan seperti wanita kampung berhijab yang tidak punya modal, tidak berguna, dan hanya menumpang hidup kemiskinan pada anakku selama 2 tahun ini. Selamat tinggal masa lalu yang suram, selamat datang kebahagiaan baru yang penuh dengan kemewahan sejati." Kalimat itu bagaikan sebuah pukulan telak yang sengaja dilayangkan ke mukaku di depan ribuan pengikut media sosialnya untuk mempermalukanku secara terbuka. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin Bandung merasuk ke dalam dadaku, sembari jemariku bergerak perlahan memperbesar foto yang memperlihatkan sosok Ibu Widya yang berdiri di samping kedua mempelai. Wanita paruh baya berusia 52 tahun itu tampak sangat mencolok dengan kebaya seragam pernikahan berwarna lila penuh payet, lengkap dengan barisan cincin emas yang melingkari hampir seluruh jemari tangannya dan kalung berlian yang melingkar di lehernya yang berkerut. Wajahnya yang dipulas riasan tebal tampak tertawa lebar ke arah kamera, sebuah tawa kemenangan yang sangat puas, seolah dia baru saja berhasil mengusir segerombolan hama dari rumah mewahnya. Mereka bertiga benar-benar mengira bahwa aku, Dinda, seorang istri berhijab yang baru berusia 25 tahun ini, sedang menangis terseduh-seduh di pojokan kamar meratapi nasib malangku yang telah mereka campakkan begitu saja.
Mereka sama sekali tidak pernah tahu, atau mungkin terlalu bodoh untuk menyadari, bahwa kepindahanku dari rumah mewah yang mereka tempati 2 minggu lalu bukanlah karena aku menyerah atau kalah oleh ancaman mereka. Rendra dan ibunya mengira mereka telah berhasil mendepakku keluar dalam keadaan miskin tanpa membawa sepeser pun uang sepeser pun, setelah aku menolak menandatangani surat cerai sepihak yang mereka ajukan. Rendra bahkan dengan congkaknya melempar koper pakaianku ke halaman rumah dan berkata bahwa aku tidak berhak membawa apapun yang ada di dalam rumah itu, karena semuanya adalah hasil dari keringatnya sebagai seorang direktur. Aku hanya diam saat itu, menerima semua cacian dan hinaan dengan kepala tertegak, karena aku tahu bahwa berdebat dengan orang-orang yang sudah dibutakan oleh keserakahan dan rasa pamer, hanya akan membuang-buang energiku yang sangat berharga. Aku berjalan menuju lemari pakaian kecil di sudut kamar kontrakan ini, lalu meraih sebuah tas jinjing kulit berwarna hitam yang terkunci dengan sangat rapat di bagian paling bawah. Di dalam tas itulah tersimpan seluruh rahasia besar yang selama 2 tahun pernikahan ini sengaja kusembunyikan rapat-rapat demi menjaga harga diri Rendra sebagai seorang suami di hadapan keluarganya. Aku membuka kunci tas tersebut dan mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah yang berisi dokumen-dokumen penting bersertifikat resmi negara, lengkap dengan segel hukum yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Lembar demi lembar kubuka perlahan, memperlihatkan tanda tangan asli dari mendiang ayah kandungku, seorang pengusaha properti dan tekstil kelas atas di Indonesia yang wajahnya jarang terekspos oleh media karena beliau lebih suka bergerak di balik layar semasa hidupnya. Dokumen pertama yang kusentuh dengan ujung jariku adalah sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan atas rumah mewah 2 lantai di kawasan elit Dago yang saat ini sedang digunakan oleh Rendra, ibunya, dan seluruh keluarga besar mereka sebagai tempat transit dan beristirahat setelah acara resepsi pernikahan malam ini. Rumah megah dengan kolam renang luas dan halaman asri yang selalu dipamerkan Ibu Widya di media sosial sebagai rumah hasil jerih payah anak laki-lakinya itu, nyatanya murni 100% terdaftar atas nama Dinda Kirana. Ayahku membelikan rumah itu tunai sebagai hadiah pernikahan kami, namun sengaja menyuruhku untuk merahasiakan status kepemilikannya terlebih dahulu, untuk menguji seberapa besar ketulusan dan kesetiaan keluarga Rendra dalam menerimaku yang berpenampilan sangat sederhana dan bersahaja ini. Tidak hanya sertifikat rumah, dokumen kedua yang kuambil adalah surat keputusan mutlak mengenai kepemilikan saham mayoritas sebesar 70% di PT Cahaya Utama, perusahaan manufaktur tempat Rendra bekerja saat ini sebagai seorang direktur utama. Rendra yang bodoh dan buta itu mengira bahwa karirnya yang melesat tajam dari seorang manajer biasa menjadi direktur dalam waktu 1 tahun adalah karena kecerdasan dan kehebatannya sendiri dalam memimpin perusahaan. Dia sama sekali tidak pernah tahu bahwa akulah yang secara langsung meminta kepada jajaran Dewan Komisaris, yang semuanya adalah rekan bisnis mendiang ayahku, untuk mengangkat Rendra menduduki posisi puncak tersebut agar dia memiliki harga diri yang tinggi di mata teman-temannya. Setiap rupiah yang dia gunakan untuk membeli jas mewah, menyewa gedung pernikahan megah malam ini, dan membelikan perhiasan emas untuk ibunya serta istri barunya, semuanya bersumber dari aliran dana perusahaan milik keluargaku. Sambil memandangi dokumen-dokumen berharga itu, aku mengambil ponselku kembali dan menatap pantulan wajahku sendiri pada layar yang gelap, memperlihatkan sosok wanita muda dengan bentuk tubuh yang tetap terjaga proporsional dan wajah manis yang sama sekali tidak memancarkan aura kekalahan. Aku tahu penampilanku yang selalu mengenakan pakaian tertutup dan hijab sederhana, membuat mereka menganggapku sebagai wanita udik yang mudah ditindas dan tidak mengerti apa-apa tentang dunia bisnis. Namun malam ini, melihat bagaimana mereka dengan bangganya mengumumkan pengkhianatan dan kejahatan mereka kepada seluruh dunia melalui sebuah postingan media sosial, membuat seluruh rasa sabarku menguap tanpa sisa. Aku tidak akan menangis,
Aku tidak akan melabrak pesta pernikahan mereka yang menjijikkan itu, karena singa yang cerdas tidak akan pernah menggonggong di depan mangsanya sebelum menerkam hingga ke tulang-tulangnya. Aku meraih ponselku lagi, lalu menekan sebuah nomor kontak penting yang telah lama tidak kuhubungi, yaitu nomor telepon pribadi milik kuasa hukum keluarga besarku, seorang pengacara papan atas yang sangat ditakuti di dunia hukum bisnis. Begitu panggilan tersambung dan suara berat di seberang sana menyapaku dengan penuh hormat, aku langsung berbicara dengan nada suara yang sangat tenang namun dingin dan mematikan. Selamat malam Pak Anwar, saya harap saya tidak mengganggu waktu istirahat Anda malam ini. Tolong siapkan seluruh tim legal terbaik kita sekarang juga. Jalankan rencana pengambil alihan aset total, dan pastikan besok pagi pukul 8, surat penyitaan rumah Dago serta surat pemecatan tidak terhormat untuk Rendra sudah sampai di tangan mereka tanpa ada penundaan 1 menit pun. Aku menutup telepon dengan senyuman kemenangan yang sangat manis menghiasi bibirku, membayangkan bagaimana wajah sombong Ibu Widya dan Rendra akan langsung pucat pasi ketika kejutan terbesar dalam hidup mereka mengetuk pintu rumah dengan sangat keras besok pagi. Sinar matahari pagi kota Bandung mulai menerobos masuk melalui celah-celah ventilasi kamar kontrakanku yang sempit, membawa kehangatan yang kontras dengan dinginnya rencana yang sudah kususun rapi sepanjang malam. Aku terbangun dengan perasaan yang jauh lebih segar dan tenang, sama sekali tidak ada sisa air mata atau rasa sesak di dada akibat pengkhianatan yang dipamerkan di media sosial itu. Setelah menunaikan salat subuh dan merapikan tempat tidur, aku berjalan menuju cermin besar di sudut ruangan untuk bersiap-siap menghadapi hari yang paling kunantikan ini. Aku sengaja memilih pashmina hijab hitam berbahan satin yang mengilap mewah, dipadukan dengan setelan blazer formal berwarna pastel yang memeluk pas bentuk tubuhku, memberikan kesan wanita karir yang berkelas, anggun, sekaligus memancarkan aura body goals yang selama ini selalu kusembunyikan di balik gamis-gamis longgar saat berada di rumah Rendra. Dengan pulasan lipstik berwarna natural yang segar pada wajah manisku, aku menatap pantulan diriku di cermin seraya tersenyum puas, siap menyaksikan keruntuhan dinasti kesombongan mantan mertuaku. Sementara itu, di belahan kota yang lain, tepatnya di dalam rumah mewah 2 lantai kawasan elit Dago, suasana pagi itu pastilah dipenuhi dengan sisa-sisa euforia kemewahan pesta semalam yang masih terasa kental. Ibu Widya pasti sedang duduk di sofa ruang tamu yang empuk, masih mengenakan daster sutra mahal yang dibelikan oleh Rendra, dengan jemari yang sibuk menggulir layar ponselnya untuk menghitung jumlah likes dan komentar pujian yang masuk pada unggahannya. Dia pasti tersenyum-senyum sendiri membaca komentar para kerabat yang memuji ketampanan Rendra dan kecantikan Nila, serta ikut menghujatku sebagai mantan menantu yang tidak tahu diuntung karena telah didepak dari rumah megah tersebut. Di lantai atas, Rendra dan Nila mungkin baru saja terbangun dari tidur nyenyak mereka, saling melempar senyum bahagia sebagai sepasang pengantin baru yang merasa dunia ini sudah berada di dalam genggaman tangan mereka tanpa perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Tepat pukul 7:45, aku sudah berada di dalam mobil sedan hitam milik kantor pengacaraku yang sengaja dikirim oleh Pak Anwar untuk menjemputku di depan gang kontrakan. Duduk di kursi belakang dengan melipat kaki dengan anggun, aku memandangi jalanan kota Bandung yang mulai dipadati oleh kendaraan orang-orang yang berangkat bekerja, sementara tanganku sibuk memeriksa dokumen final yang dikirimkan lewat pesan digital. Pak Anwar yang duduk di kursi kemudi sesekali melirikku dari spion tengah, memastikan bahwa aku benar-benar siap dan tidak akan goyah di detik-detik terakhir untuk menghancurkan pria yang pernah kunikahi itu. Aku hanya membalas lirikan itu dengan anggukan mantap dan senyuman dingin, karena bagiku, rasa cinta dan pengabdianku sebagai seorang istri sudah mati total sejak Rendra dengan teganya membuang koper-koper bajuku ke atas tanah berlumpur demi wanita lain.
Mobil kami akhirnya berbelok memasuki kawasan perumahan elit Dago yang asri, melewati pos penjagaan ketat sebelum akhirnya berhenti tepat di depan pagar besi menjulang tinggi milik rumah mewah berarsitektur modern minimalis itu. Dari balik kaca mobil yang gelap, aku bisa melihat dengan jelas 3 mobil mewah terparkir di halaman rumah yang luas, serta beberapa kerabat dekat Rendra yang tampak masih mengobrol santai di teras rumah sambil meminum kopi pagi. Di ruang tengah yang pintu utamanya terbuka lebar, terlihat Ibu Widya sedang sibuk memamerkan kalung berlian barunya kepada 2 orang saudaranya dengan gerakan tangan yang sengaja dibuat berlebihan agar berkilauan terkena cahaya lampu. Mereka semua tampak begitu tenang dan bahagia, benar-benar tidak menyadari bahwa sebuah badai besar yang sangat mengerikan sedang bergerak mendekat untuk memporak-porandakan seluruh hidup mereka dalam hitungan menit. Tepat pukul 8 pagi, 2 mobil minibus putih berlogo firma hukum terkemuka dan 3 orang petugas kepolisian berseragam lengkap berhenti tepat di belakang mobilku, menarik perhatian orang-orang yang berada di teras rumah Rendra secara instan. Pak Anwar turun terlebih dahulu, merapikan jas hitamnya yang klimis, lalu membukakan pintu mobil belakang tempatku duduk dengan sikap yang sangat hormat layaknya menyambut seorang putri mahkota. Begitu kakiku yang mengenakan sepatu hak tinggi melangkah turun ke atas aspal, pandangan mata orang-orang di teras langsung tertuju ke arahku dengan ekspresi yang berubah drastis dari santai menjadi penuh keterkejutan. Dengan langkah yang anggun, kepala terangkat tegak, dan senyuman manis yang mematikan, aku berjalan memimpin rombongan besar itu memasuki halaman rumah, memecah ketenangan pagi mereka yang penuh kepalsuan. Ibu Widya yang mendengar kegaduhan di luar langsung bergegas keluar menuju teras rumah dengan wajah yang langsung berkerut masam begitu melihat sosokku yang berdiri paling depan di antara para pria berseragam. "Heh, perempuan udik. Mau apa kamu datang lagi ke sini dengan membawa rombongan orang-orang ini? Mau mengemis minta balikan dengan anakku karena kamu baru sadar kalau sekarang kamu gelandangan dan tidak punya tempat tinggal, ha?" Teriak Ibu Widya dengan suara melengking tinggi, matanya melotot tajam menatap pakaian formal pastelku yang tampak sangat mahal dan berkelas, membuatnya terlihat semakin meradang karena tidak menyangka aku bisa tampil secantik dan seanggun ini setelah dia usir. Beberapa kerabatnya ikut berdiri di belakangnya, menatapku dengan pandangan merendahkan seolah-olah aku adalah seorang pengganggu yang mengotori kesucian rumah mewah mereka. Aku tidak membalas makian itu dengan kemarahan, melainkan hanya terkekeh pelit sambil melipat kedua tanganku di depan dada, memperlihatkan ketenangan mutlak yang membuat Ibu Widya mulai salah tingkah dan merasa tidak nyaman. Di saat yang bersamaan, Rendra yang hanya mengenakan kaos oblong dan celana pendek berjalan keluar dengan tergesa-gesa karena mendengar suara teriakan ibunya dari dalam rumah. Wajah tampannya langsung berubah pucat dan matanya membelalak kaget begitu melihatku berdiri dengan sangat anggun di halaman rumahnya, dikelilingi oleh polisi dan pengacara yang membawa map-map tebal. "Dinda, ada apa ini? Kenapa kamu membawa polisi ke rumahku pagi-pagi begini? Jangan membuat drama murahan ya, kita sudah selesai dan pernikahan kita sudah tidak bisa diselamatkan lagi," ujar Rendra dengan nada suara yang berusaha dibuat tegas namun terdengar bergetar ketakutan di ujung kalimatnya. Pak Anwar langsung melangkah maju 1 langkah ke depan, menghalangi Rendra yang mencoba mendekatiku, lalu membuka map merah tebal yang dipegangnya dengan gerakan yang sangat formal dan dingin. "Selamat pagi, Saudara Rendra dan Ibu Widya. Perkenankan saya, Anwar Sanusi, selaku kuasa hukum mutlak dari Ibu Dinda Kirana, pemilik sah tunggal dari seluruh aset tanah, bangunan, beserta isinya yang sedang Anda tempati saat ini," ujar Pak Anwar dengan suara bariton yang menggema tegas di halaman rumah tersebut. Mendengar kalimat itu, tawa mengejek Ibu Widya langsung terhenti di tenggorokannya, dan wajah Rendra mendadak kehilangan seluruh rona darahnya seolah-olah dia baru saja disambar petir di siang bolong, sementara para kerabat yang mendengarnya mulai saling berbisik panik di belakang mereka.
Apa-apaan kamu bicara sembarangan? Rumah ini dibeli oleh anakku Rendra dari hasil keringatnya sendiri sebagai direktur utama. Dinda ini cuma perempuan kampung yang menumpang hidup, dia tidak punya hak sepeser pun atas rumah mewah ini. Jerit Ibu Widya histeris, mencoba membela diri dengan suara gemetar, matanya menatap liar ke arah surat bersertifikat Garuda Emas yang ditunjukkan oleh Pak Anwar ke depan wajahnya. Rendra yang mulai mengerti situasi langsung merebut surat itu dengan tangan yang gemetar hebat, membaca baris demi baris nama pemilik yang tertera di sana dengan mata yang melebar sempurna karena terkejut. Di sana, tertulis dengan sangat jelas dan sah secara hukum bahwa rumah mewah di Dago tersebut adalah milik mendiang ayah kandungku yang diwariskan sepenuhnya kepadaku, Dinda Kirana, jauh sebelum aku mengenal pria brengsek di hadapanku ini. Aku melangkah maju 2 langkah, mendekati Rendra yang kini terduduk lemas di anak tangga teras dengan selembar surat yang terlepas dari cengkeraman tangannya yang mendadak mati rasa. Aku menundukkan sedikit badanku, menatapnya dengan tatapan mata yang sangat manis namun penuh dengan rasa jijik yang teramat dalam, membuat Rendra mendongak menatapku dengan tatapan memelas yang sangat menyedihkan. Ini baru kejutan pertama untuk merayakan pernikahan megahmu dengan menantu idaman ibumu, Rendra. Silakan kemasi barang-barang kalian dalam waktu 30 menit dari sekarang, karena setelah itu, petugas akan menyegel rumah ini secara total dan kalian resmi menjadi gelandangan di kota ini. Bisikku pelan tepat di depan wajahnya yang kini dipenuhi tetesan keringat dingin. Menikmati setiap detik kehancuran mental yang mulai merayapi seluruh anggota keluarga yang dulu begitu gemar menghinaku. Suasana di halaman rumah mewah itu mendadak sunyi senyap, seolah-olah seluruh pasokan udara di kawasan Dago ini baru saja diisap habis oleh kenyataan pahit yang kuhidangkan. Rendra masih terpaku di anak tangga teras dengan pandangan kosong, sementara Ibu Widya mulai berpegangan pada tiang penyangga rumah karena kedua lututnya mendadak lemas tak bertulang. Nila, sang pengantin baru yang baru saja turun dengan gaun malam sutra tipisnya, berdiri membeku di ambang pintu dengan wajah yang langsung pucat pasi setelah mendengar kata-kata Pak Anwar. Aku yang menyaksikan pemandangan itu hanya bisa menyilangkan tangan di depan dada, menikmati detak-detik jam yang berjalan lambat seraya memperlihatkan siluet tubuhku yang body goals di bawah balutan blazer pastel yang anggun. Senyuman manis namun dingin di wajahku sama sekali tidak pudar, melainkan semakin melebar melihat drama kehancuran yang baru saja dimulai ini. Dinda, kamu pasti sedang bercanda kan? Ini tidak mungkin. Rumah ini kata Rendra dibeli dari bonus tahunan perusahaannya. Pekik Ibu Widya memecah keheningan dengan suara yang melengking parah, mencoba mencari pembenaran atas kebohongan yang selama ini dia telan mentah-mentah. Dia menatap anak laki-lakinya dengan pandangan menuntut penjelasan, berharap Rendra akan berdiri dan membentakku bahwa semua dokumen itu palsu. Namun, Rendra hanya bisa menunduk dalam-dalam dengan kedua tangan yang mencengkeram rambutnya sendiri, sebuah gestur tubuh yang sangat jelas menunjukkan bahwa dia tahu persis posisinya sudah tamat. Rahasia yang selama 2 tahun ini kusimpan rapat demi menjaga ego suamiku, kini meledak tepat di depan wajah ibunya yang selama ini teramat sombong. Ibu Widya yang terhormat, saya rasa pendengaran Anda masih berfungsi dengan sangat baik untuk mengerti arti dari surat penyitaan ini, sahut Pak Anwar dengan nada suara yang teramat tenang namun menusuk hingga ke ulu hati. Pak Anwar kemudian memberi isyarat tangan kepada 3 orang petugas kepolisian dan beberapa pria berbadan tegap berbaju hitam yang sudah bersiap di belakangnya dengan membawa gulungan stiker penyegelan resmi. Melihat pergerakan itu, beberapa kerabat Rendra yang semalam ikut menertawaiku di media sosial langsung bergerak mundur dengan panik, buru-buru masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan barang-barang pribadi mereka sebelum segel hukum ditempelkan di seluruh penjuru bangunan. Nila yang merasa posisinya sebagai nyonya muda baru di rumah ini terancam,
langsung berlari menghampiriku dengan wajah yang dipenuhi rasa amarah dan ketakutan yang bercampur aduk. "Kamu jangan egois ya, Dinda. Aku dan Mas Rendra baru saja menikah semalam, dan kami punya hak untuk tinggal di sini sebagai keluarga. Kamu itu cuma mantan istri yang sirik karena melihat kami bahagia." Teriak Nila tepat di depan wajahku, napasnya memburu parah hingga dadanya naik turun tak beraturan. Aku menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan, menilai penampilannya yang tanpa riasan tebal semalam ternyata tampak sangat biasa saja, jauh dari kata berkelas seperti yang dipuji-puji oleh ibu mertuaku di media sosial. "Hak? Hak apa yang kamu miliki di atas tanah milik mendiang ayahku, Nila?" Tanyaku dengan nada suara yang sangat lembut, hampir seperti bisikan, namun berhasil membuat Nila langsung bungkam 1000 bahasa. Aku melangkah 1 langkah lebih dekat ke arahnya, membuat wanita itu refleks mundur karena terintimidasi oleh pembawaanku yang teramat tenang dan penuh percaya diri. "Kamu mengira telah memenangkan seorang pangeran kaya raya yang bisa menghidupimu dengan kemewahan seumur hidup, tanpa pernah mencari tahu dari mana semua kemewahan itu berasal. Nikmatilah hadiah pernikahan dariku ini, karena setelah rumah ini, kalian harus memikirkan bagaimana cara membayar biaya sewa gedung megah semalam yang tagihannya akan segera jatuh tempo." Rendra tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, melangkah tertatih mendekatiku dengan sepasang mata yang sudah memerah dan berkaca-kaca penuh penyesalan yang terlambat. "Dinda, tolong, jangan lakukan ini pada ibuku dan keluarga besarku, aku mohon padamu. Setidaknya beri kami waktu beberapa minggu untuk mencari tempat tinggal baru. Jangan usir kami seperti binatang di depan para tetangga seperti ini," ucap Rendra dengan suara yang parau dan gemetar, tangannya bergerak mencoba menyentuh ujung lengan blazerku untuk memelas. Aku dengan cepat menarik badanku mundur, menghindari sentuhan tangannya yang kini terasa sangat najis dan menjijikkan bagi kulitku yang bersih merona. "Mengusir seperti binatang? Bukankah itu kata-kata yang sama yang kamu ucapkan saat melemparkan koper pakaianku ke atas tanah berlumpur 2 minggu lalu, Rendra?" Balasku tajam, sorot mataku yang semula manis kini berubah menjadi sedingin es yang mampu membekukan nyali siapapun yang melihatnya. "Saat itu aku memohon agar kita membicarakan semuanya baik-baik, namun kamu dan ibumu justru mencaci makiku, menyebutku wanita udik berhijab yang tidak punya modal dan hanya menumpang hidup. Sekarang, setelah semua fakta terbuka, kalian baru meminta belas kasihan dariku? Sungguh sebuah lelucon pagi yang sangat menggelikan." Petugas kepolisian mulai melangkah masuk ke dalam teras rumah, mengetuk pintu dengan tegas dan memberikan peringatan terakhir agar seluruh penghuni segera mengosongkan rumah dalam waktu 20 menit. Ibu Widya yang melihat barang-barang mewahnya mulai disentuh oleh petugas langsung menjerit histeris layaknya orang kesurupan, berlutut di lantai teras sambil menangis meraung-raung meratapi nasibnya. Tetangga kanan-kiri yang penasaran dengan kegaduhan pagi hari itu mulai keluar dari rumah mewah mereka, berdiri di pinggir jalan sambil berbisik-bisik dan mengabadikan momen memalukan itu dengan kamera ponsel mereka masing-masing. Ini adalah sebuah karma instan yang sangat sempurna, di mana rasa pamer yang mereka agungkan semalam dibalas dengan kehinaan yang disaksikan oleh seluruh lingkungan elit tersebut. Dengan sisa waktu yang terus berjalan mundur, Rendra, Nila, dan Ibu Widya terpaksa mengemas pakaian dan barang-barang berharga mereka ke dalam koper dengan tergesa-gesa dan berantakan. Tidak ada lagi sisa-sisa keanggunan seorang pengantin baru, atau kesombongan seorang ibu mertua kaya raya, saat mereka berjalan keluar pagar dengan menyeret koper masing-masing di bawah tatapan mencemooh dari para tetangga. Ibu Widya terus-menerus menutup wajahnya yang sembab dengan selembar kain, sementara Nila berjalan cepat menunduk dalam-dalam, karena malu mendapati penampilannya yang acak-acakan kini menjadi tontonan gratis bagi orang banyak.
Rendra berjalan paling belakang, menatap rumah mewah yang selama ini dia banggakan kini ditutup rapat dengan garis polisi dan stiker penyegelan besar berlogo hukum. Aku berdiri di dekat mobil sedan hitamku, menyaksikan prosesi pengusiran itu dengan perasaan puas yang luar biasa mendalam di dalam lubuk hatiku. Begitu Rendra berjalan melewatiku dengan koper di tangannya, aku sengaja membuka kacamata hitamku dan menatapnya dengan senyuman kemenangan yang paling manis yang pernah kupunya. Perjalanan kalian masih sangat panjang, Rendra. Jangan lupa untuk memeriksa email kantormu siang ini, karena kejutan kedua yang jauh lebih besar sudah menantimu di sana, bisikku pelan sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil dan menutup pintunya rapat-rapat. Mobil kami pun bergerak perlahan meninggalkan halaman rumah Dago, meninggalkan 3 orang brengsek itu berdiri terlantar di tepi jalanan kompleks dengan masa depan yang baru saja runtuh berkeping-keping. Mobil sedan hitam yang membawaku membelah jalanan kota Bandung yang semakin terik, meninggalkan kompleks perumahan Dago yang kini menjadi saksi bisu runtuhnya martabat keluarga Rendra. Aku menyandarkan punggungku pada jok kulit yang empuk, membiarkan jemariku mengetuk-ngetuk layar ponsel yang terus berkedip menampilkan pesan-pesan panik dari beberapa kerabat Rendra yang mulai memohon ampun. Di sampingku, Pak Anwar sedang sibuk berbicara dengan nada formal melalui telepon genggamnya, berkoordinasi dengan jajaran Dewan Komisaris PT Cahaya Utama yang sudah bersiap di ruang rapat pleno. Aku membetulkan letak pashmina hitamku yang sedikit bergeser, memastikan penampilanku tetap sesempurna kepuasan yang sedang mengalir di dalam dadaku saat ini. Hari ini baru saja dimulai, dan aku tidak berniat memberikan jeda sedikit pun bagi mereka untuk bernapas atau mencari celah untuk menyelamatkan diri dari badai hukum yang kubuat. Tepat pukul 11 siang, mobil kami memasuki area parkir khusus eksekutif di gedung pencakar langit tempat PT Cahaya Utama berdiri dengan megahnya di pusat bisnis kota. Aku turun dari mobil dengan keanggunan yang mutlak, melangkah dengan sepatu hak tinggiku yang berketuk ritmis di atas lantai marmer lobi utama yang berkilauan. Setelan blazer pastel yang kukenakan tampak sangat kontras namun serasi dengan suasana kantor yang sibuk, memancarkan aura seorang pemilik tahta yang sesungguhnya yang siap mengambil alih apa yang menjadi miliknya. Seluruh staf lobi dan petugas keamanan yang mengenaliku sebagai istri Rendra tampak menatapku dengan pandangan bingung sekaligus hormat, karena mereka belum pernah melihatku tampil seberani, secantik, dan seberwibawa ini selama 2 tahun terakhir. Sementara itu, di sebuah kedai kopi pinggir jalan yang gerah tidak jauh dari kompleks Dago, Rendra sedang duduk termenung dengan koper-koper yang menumpuk di samping mejanya. Di hadapannya, Ibu Widya masih sesekali terisak sambil mengipasi wajahnya dengan selembar brosur, sedangkan Nila sibuk mengomel tanpa henti mengeluhkan riasan wajahnya yang luntur karena keringat dan debu jalanan. Rendra mencoba menenangkan kedua wanita itu dengan sisa-sisa harga diri yang dimilikinya, meyakinkan mereka bahwa selama dia masih menjabat sebagai direktur utama, mereka bisa dengan mudah menyewa apartemen mewah atau membeli rumah baru dalam waktu singkat. Dia meraba saku celananya, mengambil ponsel pintarnya untuk memeriksa saldo rekening perusahaan yang biasa digunakannya untuk membiayai gaya hidup mewah keluarganya, tanpa tahu bahwa aksesnya telah dibekukan sejak 2 jam yang lalu. Sebuah notifikasi email masuk dengan lambang resmi dari jajaran Dewan Komisaris PT Cahaya Utama, membuat Rendra refleks menegakkan posisi duduknya dengan dahi yang berkerut dalam. Jantungnya mendadak berdegup kencang secara tidak wajar saat membaca judul email yang tertulis tebal, surat pemanggilan sidang pleno luar biasa dan penonaktifan jabatan direksi. Dengan tangan yang mulai gemetar hebat, dia membuka isi surat digital tersebut dan membaca baris demi baris kalimat hukum yang menyatakan bahwa dirinya resmi dinonaktifkan secara sepihak atas dugaan penyalahgunaan dana operasional perusahaan untuk kepentingan pribadi.
Surat itu juga memerintahkannya untuk segera datang ke ruang rapat utama di lantai 21 siang ini, juga untuk memberikan pertanggungjawaban, atau kasus ini akan langsung dilimpahkan ke pihak berwajib sebagai tindak pidana penggelapan jabatan. Mas Rendra, ada apa? Kenapa wajahmu pucat sekali seperti itu? Tanya Nila dengan suara melengking panik, menyadari perubahan drastis pada ekspresi suaminya yang kini tampak seperti melihat hantu di siang bolong. Ibu Widya yang mendengar ucapan Nila langsung menghentikan tangisnya, ikut menatap Rendra dengan pandangan cemas yang teramat sangat. Rendra tidak menjawab pertanyaan mereka, dia langsung berdiri dari kursinya hingga membuat cangkir kopi di atas meja hampir tersenggol jatuh, lalu buru-buru menyetop sebuah taksi yang lewat di depan kedai. Dengan menyuruh ibu dan istri barunya untuk menunggu di kedai kopi bersama koper-koper mereka, Rendra pergi menuju kantor dengan pikiran yang kacau balau dan ketakutan yang luar biasa besar yang mulai menggerogoti isi kepalanya. Kembali ke lantai 21 gedung PT Cahaya Utama, aku sudah duduk dengan anggun di kursi utama ruang rapat pleno yang dikelilingi oleh dinding kaca besar berpemandangan lanskap kota. Di sebelah kanan dan kiriku, 5 orang anggota Dewan Komisaris yang merupakan sahabat lama mendiang ayahku duduk dengan sikap formal, menatapku dengan tatapan penuh dukungan dan rasa sayang layaknya kepada anak sendiri. Dokumen-dokumen audit forensik keuangan perusahaan yang memperlihatkan rincian aliran dana yang diselewengkan oleh Rendra sudah terbuka lebar di atas meja jati panjang di hadapan kami. Setiap rupiah yang dia gunakan untuk membelikan hadiah mewah untuk Nila, membiayai resepsi pernikahan semalam, hingga membelikan perhiasan untuk Ibu Widya, semuanya tercatat dengan sangat rapi dan detail di dalam laporan tersebut. Tepat pukul 12:15, pintu ruang rapat terbuka dengan kasar, memperlihatkan sosok Rendra yang masuk dengan napas memburu dan pakaian yang tampak sedikit kusut karena terburu-buru. Namun, langkah kakinya langsung terhenti di ambang pintu dan matanya membelalak sempurna ketika mendapati diriku duduk di kursi ketua sidang, didampingi oleh Pak Anwar dan seluruh jajaran komisaris tertinggi perusahaan. Dinda? Kenapa kamu bisa ada di sini? Ini ruang rapat Dewan Komisaris, kamu tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan internal perusahaanku. Teriak Rendra dengan suara bergetar egois, mencoba menutupi rasa panik dan malunya karena kedapatan berada dalam posisi terpojok di hadapan bawahannya. Salah seorang komisaris senior, Pak Broto, langsung menggebrak meja dengan keras hingga menimbulkan suara dentuman yang menggema di dalam ruangan, membuat Rendra refleks tersentak mundur dengan wajah ketakutan. Jaga bicaramu, Rendra. Yang sedang duduk di depanmu saat ini adalah pemilik saham mayoritas tunggal sebesar 70% dari perusahaan ini, pewaris sah dari seluruh kekayaan mendiang Bapak Subrata. Bentak Pak Broto dengan suara bariton yang penuh wibawa. Rendra seolah kehilangan kemampuan untuk berdiri tegak, kedua matanya menatapku dengan tatapan tidak percaya yang teramat sangat, sementara otaknya mencoba mencerna kenyataan bahwa istri yang selalu dia hina sebagai wanita kampung miskin ternyata adalah bos tertinggi tempatnya bekerja selama ini. Aku memajukan sedikit badanku, menopang dagu dengan kedua tangan yang saling bertautan di atas meja, lalu menatap Rendra dengan senyuman paling manis namun penuh dengan kilatan kepuasan yang mematikan. Bagaimana rasanya, Rendra? Apakah posisi direktur utama yang kuberikan sebagai hadiah pernikahan kita 2 tahun lalu membuatmu lupa daratan hingga merasa bisa menginjak-injak harga diriku? Tanyaku dengan nada suara yang sangat lembut namun bergema dingin di seluruh penjuru ruangan. Kamu mengira kariermu melesat karena kehebatanmu sendiri, tanpa pernah tahu bahwa setiap bulan akulah yang menyetujui laporan kinerjamu agar kamu terlihat terhormat di mata keluargamu yang gila hormat itu. Pak Anwar melangkah maju, meletakkan selembar kertas fisik berkop surat perusahaan tepat di hadapan Rendra yang kini berdiri dengan tubuh yang lemas tak berdaya.
Ini adalah surat pemecatan tidak dengan hormat atas nama saudara Rendra, efektif berlaku sejak detik ini, beserta tuntutan ganti rugi sebesar 2 miliar rupiah atas penyalahgunaan dana perusahaan yang harus dilunasi dalam waktu 3 kali 24 jam, ujar Pak Anwar tegas. Rendra menatap surat itu dengan pandangan kosong. Air matanya menetes jatuh ke atas kertas putih tersebut saat dia menyadari bahwa dalam satu hari, dia tidak hanya kehilangan rumah mewahnya, melainkan juga karir, harta, dan seluruh harga diri yang selama ini dia banggakan di hadapan dunia. Rendra melangkah keluar dari lobi gedung PT Cahaya Utama dengan tubuh yang tampak limbung, seolah-olah seluruh beban bumi baru saja dijatuhkan di atas kedua pundaknya. Surat pemecatan tidak terhormat yang berkerut parah dalam cengkeraman tangannya yang bergetar menjadi bukti nyata bahwa masa kejayaannya telah berakhir dengan tragis. Beberapa karyawan yang berpapasan dengannya di lobi tampak berbisik-bisik sambil melemparkan tatapan mencemooh, karena berita pemecatannya atas kasus penggelapan dana telah tersebar luas melalui jaringan memo internal kantor dalam hitungan menit. Dari balik dinding kaca lantai 21, aku berdiri tegak memandang ke bawah, menyaksikan sosok pria yang dulu begitu angkung kini berjalan gontai di tepi jalan raya, seperti seorang pengemis yang kehilangan arah. Sementara itu, ketenangan di kedai kopi tempat Ibu Widya dan Nila menunggu kembali terusik oleh kepulangan Rendra yang berwajah pucat pasi seperti mayat hidup. Ibu Widya yang melihat anak laki-lakinya datang tanpa membawa kabar baik langsung berdiri dari kursinya dengan raut wajah penuh kecemasan. Rendra, bagaimana urusan di kantormu, nak? Kamu sudah memberi pelajaran pada si Dinda brengsek itu, kan? Kenapa wajahmu kuyu seperti ini? Cecar Ibu Widya bertubi-tubi sambil mencengkeram lengan kaos Rendra dengan kuat. Rendra tidak langsung menjawab, dia hanya menjatuhkan dirinya ke atas kursi plastik kedai, lalu menyembunyikan wajahnya di antara kedua telapak tangannya yang terasa sedingin es. Aku dipecat, Bu. Aku dipecat dengan tidak hormat dari jabatan Direktur Utama, ucap Rendra dengan suara yang parau dan teramat lirih, hampir menyerupai bisikan keputusasaan yang mematikan. Kalimat singkat itu bagaikan bom waktu yang meledak tepat di tengah-tengah meja mereka, membuat Ibu Widya refleks menutup mulutnya dengan kedua tangan karena terkejut yang luar biasa. Nila yang sedang sibuk membetulkan riasan wajahnya langsung menghentikan kegiatannya, menatap suaminya yang baru dinikahinya semalam dengan tatapan mata yang perlahan berubah dari cinta menjadi penuh rasa tidak percaya dan amarah yang mulai tersulut. Apa kamu bilang, Mas? Kamu dipecat? Lalu bagaimana dengan nasibku? Bagaimana dengan semua janji-janjimu yang katanya ingin membawaku bulan madu ke Eropa dan membelikan aku mobil baru? Teriak Nila dengan suara melengking tinggi, tidak peduli lagi pada pandangan terkejut dari para pengunjung kedai kopi lainnya. Kamu bilang kamu pria kaya raya yang berkuasa di perusahaan itu. Kenapa sekarang semuanya bisa jadi seperti ini dalam waktu 1 hari? Keanggunan seorang pengantin baru yang semalam dia pamerkan kini menguap tanpa sisa, digantikan oleh watak aslinya yang materialistis dan egois yang mulai keluar ke permukaan. Rendra mendongak, menatap istri barunya dengan tatapan mata yang lelah dan dipenuhi rasa frustrasi yang mendalam atas tekanan yang datang bertubi-tubi dari segala arah. Perusahaan itu ternyata milik keluarga Dinda Nila. Seluruh saham mayoritasnya adalah atas nama Dinda Kirana. Bentak Rendra dengan sisa tenaga yang dimilikinya, membuat Nila langsung bungkam 1000 bahasa dengan mata membelalak sempurna. Ibu Widya yang mendengar fakta medis itu merasa dadanya mendadak sangat sesak, menyadari bahwa wanita berhijab yang selama 2 tahun ini dia injak-injak harga dirinya ternyata adalah pemberi makan bagi seluruh keluarganya. Di saat yang bersamaan, sebuah badai baru kembali menghantam mereka melalui dunia maya yang semalam mereka gunakan untuk mempermalukanku secara terbuka di hadapan publik.
Sebuah akun gosip terbesar di platform Instagram dan TikTok dengan jutaan pengikut baru saja mengunggah sebuah video kompilasi yang diberi judul sangat provokatif. Video tersebut menampilkan cuplikan layar postingan kesombongan Ibu Widya semalam, yang kemudian disandingkan dengan rekaman video amatir saat mereka diusir oleh polisi dari rumah Dago pagi tadi. Tidak butuh waktu lama, unggahan tersebut langsung diserbu oleh puluhan ribu komentar dari netizen Indonesia yang menghujat kepalsuan dan karma instan yang menimpa keluarga brengsek itu. Aku yang saat itu sedang duduk santai di dalam mobil perjalanan kembali ke kontrakan, dengan tenang membuka aplikasi media sosialku untuk memantau perkembangan berita yang mulai viral tersebut. Senyuman manis menghiasi wajahku saat membaca deretan komentar netizen yang menggunakan kata, menantu idaman akhirnya jadi gelandangan, untuk mengejek postingan Ibu Widya semalam. Bentuk tubuhku yang tetap terjaga proporsional bersandar dengan anggun pada kursi mobil, sementara jemariku bergerak perlahan memberikan tanda like pada video viral yang memperlihatkan wajah sembab mantan mertuaku itu. Mereka yang menyalakan api peperangan di media sosial, maka mereka pula yang harus hangus terbakar oleh hantaman netizen seluruh Indonesia. Ibu Widya yang penasaran karena ponselnya terus-menerus bergetar menerima ratusan notifikasi baru, memberanikan diri untuk membuka akun Instagram miliknya yang kini dipenuhi caci maki. Begitu layar terbuka, matanya langsung tertuju pada ribuan komentar pedas yang menghujat dirinya sebagai ibu mertua paling jahat dan matre se-Indonesia abad ini. Oh, jadi ini menantu idaman yang serakah itu? Kemarin pamer kemewahan, sekarang diusir polisi seperti kucing kurap. Tulis salah satu netizen dengan sangat tajam di kolom komentar unggahannya semalam. Ibu Widya menjerit histeris layaknya orang yang kehilangan akal sehatnya, lalu melempar ponsel pintarnya ke atas lantai kedai hingga layarnya retak 1000. Ini semua gara-gara kamu, Rendra? Kenapa kamu bodoh sekali sampai tidak tahu kalau istrimu itu anak orang kaya? Raung Ibu Widya sambil memukul-mukul pundak anak laki-lakinya dengan penuh rasa kecewa yang mendalam. Rendra hanya bisa pasrah menerima pukulan ibunya, pikirannya kini tidak lagi fokus pada media sosial, melainkan pada tuntutan ganti rugi sebesar 2 miliar rupiah yang harus dia bayar dalam 3 hari. Jika dia tidak bisa menyerahkan uang sebesar itu kepada pihak perusahaan, maka jeruji besi penjara sudah dipastikan akan menjadi tempat tinggal barunya yang menggantikan kemewahan rumah Dago. Nila yang melihat situasi keluarga suaminya sudah berada di ambang kehancuran total, diam-diam melangkah mundur menjauhi meja kedai kopi dengan membawa tas jinjing mewahnya. Dia memandangi koper-koper pakaian pernikahannya dengan tatapan muak, lalu dengan cepat melangkah pergi meninggalkan Rendra dan ibunya yang masih sibuk menangis histeris tanpa pamit sedikit pun. Pengkhianatan yang dulu dilakukan Rendra kepadaku demi wanita ini, kini dibalas dengan pengkhianatan serupa oleh Nila yang langsung pergi mencari keselamatan dirinya sendiri begitu tahu suaminya telah jatuh miskin. Rendra baru menyadari kepergian Nila setelah jeritan histeris ibunya mereda menjadi tangisan lirih yang memilukan di sudut kedai kopi yang pengap itu. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling, namun sosok wanita yang baru semalam dinikahinya dengan pesta pora megah itu telah hilang bak di telan bumi, menyisakan 2 koper besar miliknya yang tergeletak mengenaskan di samping meja. Kesadaran bahwa dirinya telah ditinggalkan begitu saja oleh wanita yang selalu dipujanya sebagai bidadari berkelas menghantam dada Rendra dengan sangat telak, menimbulkan rasa sakit yang jauh lebih menghujam dibanding kehilangan jabatan direkturnya. Pria yang dulu selalu memandangku dengan tatapan merendahkan itu kini terduduk lemas dengan tatapan kosong, meratapi nasibnya yang dalam sekejap mata telah kehilangan segalanya termasuk wanita yang menjadi alasan ia mengkhianatiku. Di dalam mobil yang melaju tenang menuju kantor pusat firman hukum Pak Anwar, aku hanya bisa menggelengkan kepala pelan saat menerima laporan pesan singkat dari orang suruhanku mengenai kaburnya Nila.
Aku membetulkan letak pergelangan tangan blazer pastelku, lalu menatap pantulan wajah manisku pada kaca jendela mobil yang gelap dengan senyuman yang syarat akan makna kemenangan sejati. Sejak awal, aku sudah tahu bahwa wanita seperti Nila hanya menyukai kilau harta dan status sosial yang melekat pada diri Rendra, bukan karena ketulusan cinta yang suci. Begitu kilau itu kupadamkan secara paksa, maka dengan sendirinya topeng cinta sejati yang mereka pamerkan semalam akan runtuh dan memperlihatkan borok keserakahan yang sesungguhnya. Sementara itu, Ibu Widya yang menyadari menantu idamannya telah melarikan diri dengan membawa tas jinjing mewahnya, mulai memaki-maki dengan sisa tenaga yang dimilikinya hingga suaranya serak. Dasar pelakor kurang ajar. Perempuan matre tidak tahu diri. Semalam saja dia bermanis-manis menguras uang kita untuk beli perhiasan. Sekarang kita susah dia malah kabur. Jerit Ibu Widya sambil memukul meja kayu kedai, memancing pandangan sinis dari sang pemilik kedai yang sejak tadi menahan diri melihat kegaduhan keluarga tersebut. Penampilan Ibu Widya yang semalam terlihat begitu glamor dengan kebaya lila penuh paet kini tampak sangat menyedihkan. Sanggulnya telah acak-acakan dan sisa riasan tebal di wajahnya luntur bercampur air mata kemarahan. Sudahlah, Bu. Cukup. Jangan membuat kita semakin memalukan di tempat umum ini. Bentak Rendra dengan nada suara yang meninggi karena sudah tidak sanggup lagi menahan beban frustrasi yang berkecamuk di dalam kepalanya. Pria itu mengacak rambutnya frustrasi, lalu meraih ponsel pintarnya yang layarnya sudah retak 1000 akibat lemparan ibunya tadi untuk mencoba menghubungi nomor telepon Nila berkali-kali. Namun, setiap kali panggilan dialirkan, suara operator yang dingin selalu menjawab bahwa nomor wanita itu sudah tidak aktif atau berada di luar jangkauan, sebuah tanda mutlak bahwa Nila telah memblokir seluruh akses komunikasi dengan keluarga Rendra. Karma yang menimpa Rendra benar-benar berjalan dengan sangat presisi dan tanpa ampun, persis seperti skenario hukum alam yang selalu kupercayai di dalam setiap doa malamku. 2 tahun lalu, Rendra mengkhianati ketulusanku, membohongi kesetiaanku, dan mencampakkan diriku yang berhijab sederhana ini demi mengejar wanita yang dianggapnya lebih modis dan berkelas. Kini, di bawah terik matahari kota Bandung, dia harus merasakan sendiri bagaimana perihnya dikhianati dan ditinggalkan oleh orang yang paling dicintainya saat berada di titik terendah dalam hidupnya. Tidak ada lagi ruang untuk belas kasihan di dalam hatiku yang bersih merona, karena setiap air mata yang kukeluarkan 2 minggu lalu kini telah menjelma menjadi belati keadilan yang meruntuhkan hidup mereka. Aku mengambil ponselku kembali, membuka aplikasi TikTok yang kini dipenuhi oleh video duet buatan netizen yang menertawakan nasib tragis keluarga mantan suamiku itu. Bentuk tubuhku yang body goals bersandar dengan rileks pada jok kulit mobil, sementara jemariku bergulir membaca komentar-komentar kreatif netizen yang menjuluki Rendra sebagai direktur palsu pemakan harta istri. Beberapa video bahkan memperlihatkan momen saat Nila berjalan terburu-buru meninggalkan kedai kopi dengan wajah cemas, yang direkam secara diam-diam oleh pengunjung kedai lainnya, dan kini ikut menjadi viral dengan jutaan penayangan. Dunia digital benar-benar kejam bagi mereka yang sombong, karena sekali saja berbuat zalim, seluruh Indonesia akan mengingat wajah dan kejahatan mereka seumur hidup. Ibu Dinda, kita sudah sampai di depan kantor firma hukum. Pak Anwar dan tim legal finansial sudah menunggu di dalam untuk menandatangani berkas pemblokiran rekening pribadi saudara Rendra. Ucap sang sopir dengan sangat sopan seraya membukakan pintu mobil untukku setelah kendaraan berhenti dengan sempurna. Aku turun dari mobil dengan langkah yang teramat anggun, memancarkan aura wibawa seorang wanita mandiri berusia 25 tahun yang tidak bisa lagi ditindas oleh siapapun. Setiap pasang mata di koridor gedung menatapku dengan takjub, melihat bagaimana seorang istri berhijab yang semula terlihat bersahaja kini menjelma menjadi sosok bos besar yang memegang kendali penuh
atas nasib hidup orang lain. Di dalam ruang rapat firma hukum yang sejuk oleh pendingin ruangan, Pak Anwar langsung menyambutku dengan senyuman hangat seraya menyodorkan seberkas dokumen baru yang memerlukan tanda tangan basah dariku. Semua rekening pribadi atas nama Rendra yang terhubung dengan aliran dana talangan perusahaan telah berhasil kita bekukan untuk sementara waktu, Ibu Dinda, jelas Pak Anwar dengan nada profesional yang mantap. Dengan ini, sisa saldo yang dia miliki di dalam bank tidak akan bisa ditarik sepeser pun, sehingga dia tidak akan memiliki modal untuk menyewa pengacara papan atas atau melarikan diri keluar kota. Aku menerima pena mewah yang disodorkan, lalu menorehkan tanda tanganku dengan mantap di atas kertas putih itu tanpa keraguan sedikit pun. Sementara itu, Rendra yang mulai merasa putus asa karena tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar sewa taksi pembawa koper mereka, mencoba menggunakan kartu debitnya di mesin ATM terdekat yang berada di samping kedai kopi. Namun, betapa terkejutnya dia saat layar mesin ATM itu justru menampilkan pesan berwarna merah yang menyatakan bahwa kartu miliknya telah ditolak oleh sistem perbankan karena status rekening yang dibekukan. Rendra memukul mesin ATM itu dengan kepalan tangannya yang gemetar, merasakan ketakutan yang teramat sangat mulai merayapi seluruh dinding dadanya saat menyadari bahwa dia kini benar-benar tidak memiliki uang sepeser pun, bahkan hanya untuk membeli sebotol air minum. Dengan langkah gontai dan wajah yang dipenuhi peluh, Rendra kembali ke meja kedai kopi tempat ibunya duduk lemas, meratapi nasib sial mereka siang itu. Ia menatap Ibu Widya dengan tatapan mata yang penuh keputusasaan yang mendalam, seolah seluruh sisa harga diri laki-lakinya telah habis terbakar oleh kenyataan pahit hari ini. Bu, uangku di bank sudah tidak bisa diambil lagi, semuanya dibekukan oleh pihak perusahaan atas perintah Dinda, bisik Rendra dengan suara yang parau dan bergetar parah, membuat Ibu Widya yang mendengarnya langsung jatuh pingsan ke atas lantai kedai kopi, karena tidak sanggup lagi menerima kenyataan bahwa mereka kini resmi menjadi gelandangan miskin tanpa harta. Kesadaran Ibu Widya baru kembali setelah pemilik kedai kopi dengan wajah masam menyiramkan sedikit air dingin ke keningnya, memaksa wanita parubaya itu membuka mata di tengah kepungan bau asap rokok dan debu jalanan. Begitu tersadar, hal pertama yang dia lihat bukanlah langit-langit rumah mewahnya yang indah, melainkan wajah cemas anak laki-lakinya yang kini tampak 10 tahun lebih tua dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Ibu Widya langsung meraung meratapi nasibnya yang harus terkapar di lantai kedai yang kotor, tempat yang semalam bahkan tidak akan sudi dia lirik, walau hanya sekilas melalui kaca mobil mewahnya. Rendra hanya bisa diam 1000 bahasa, merangkul bahu ibunya dengan tangan yang gemetar, menyadari bahwa setiap detik yang berlalu di tempat ini terasa bagai siksaan neraka dunia yang diciptakan oleh kebodohannya sendiri. Di seberang meja, 2 koper besar milik Nila yang ditinggalkan begitu saja tampak seperti monumen ejekan yang mengingatkan Rendra akan pengkhianatan yang baru saja dia telan bulat-bulat. Rendra menatap koper-koper itu dengan rasa muak yang membakar dada, lalu dengan amarah yang memuncak, dia menendang salah satu koper hingga terjatuh ke tanah dan isinya yang berupa pakaian malam mewah berhamburan keluar. Beberapa orang yang lewat di depan kedai langsung menoleh dan tertawa kecil, mengenali wajah pria itu sebagai sosok direktur palsu, yang wajahnya saat ini tengah menghiasi beranda media sosial seluruh masyarakat Indonesia. Tidak ada lagi sisa-sisa wibawa seorang pria tampan idaman para wanita. Rendra kini tak lebih dari seonggok sampah masyarakat yang sedang ditertawakan oleh dunia atas kepalsuan hidupnya. Sementara itu, aku sedang duduk dengan sangat anggun di dalam ruang makan sebuah restoran hotel berbintang di pusat kota Bandung, menikmati makan siangku dengan tenang bersama Pak Anwar. Setelan blazer pastel yang kukenakan tampak sangat pas membingkai bentuk tubuhku yang body goals, memancarkan aura kemewahan yang tenang dan berkelas tanpa perlu banyak bicara.
Jemariku yang bersih merona bergerak perlahan memotong daging steak yang empuk, sementara mataku sesekali melirik layar tablet yang menampilkan laporan langsung dari tim lapangan mengenai kondisi Rendra saat ini. Aku menyunggingkan sebuah senyuman manis yang sangat menawan, merasakan bahwa setiap suapan makanan yang masuk ke dalam mulutku siang ini terasa jauh lebih nikmat karena bumbunya adalah rasa keadilan yang sempurna. Ibu Dinda, tim penyidik dari Polrestabes Bandung baru saja mengonfirmasi bahwa berkas laporan dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan yang kita ajukan tadi pagi sudah diproses dengan status prioritas. Ucap Pak Anwar seraya meletakkan cangkir kopinya ke atas tatakan dengan gerakan yang sangat formal. Bukti-bukti audit forensik yang kita serahkan terlalu kuat untuk dibantah, sehingga pihak kepolisian telah menerbitkan surat panggilan pemeriksaan pertama sebagai tersangka untuk saudara Rendra siang ini juga. Aku mengangguk pelan penuh kepuasan, menyadari bahwa jerat hukum yang kupasang di sekeliling leher mantan suamiku kini sudah mulai menariknya masuk ke dalam lubang kehancuran yang sesungguhnya. Kembali ke kedai kopi pinggir jalan, Rendra sedang berusaha mengumpulkan sisa-sisa tenaganya untuk memikirkan kemana dia harus membawa ibunya pergi menumpang hidup malam ini. Dia mencoba mengingat-ingat teman-teman bisnisnya yang dulu sering dia traktir menggunakan uang operasional perusahaan, berharap ada 1 atau 2 orang yang sudi meminjamkan rumah atau sekadar modal uang tunai. Namun, setiap kali Rendra mencoba mengirimkan pesan singkat atau menelepon mereka, tanggapan yang dia terima selalu sama. Nomornya dialihkan, pesannya hanya dibaca tanpa dibalas, atau bahkan langsung ditolak dengan alasan yang dibuat-buat. Teman-teman yang dulu selalu memujanya kini berbalik menjauhinya seolah-olah Rendra adalah wabah penyakit menular yang harus dihindari agar karir mereka tidak ikut hancur. Tepat pada pukul 2 siang, sebuah mobil dinas kepolisian berwarna putih biru berhenti tepat di depan kedai kopi tersebut, memecah keputusasaan Rendra secara instan dengan bunyi sirene pendek yang sangat mengejutkan. 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap turun dari mobil dengan langkah tegap, membawa selembar kertas putih berstempel resmi yang langsung membuat jantung Rendra berdegup kencang hingga dadanya terasa sakit. Langkah kaki para petugas itu bergerak lurus mendekati meja tempat Rendra dan ibunya duduk, menarik perhatian seluruh pengunjung kedai dan warga sekitar yang langsung berkumpul untuk menyaksikan apa yang terjadi. Ibu Widya yang melihat kedatangan polisi langsung menjerit ketakutan, refleks bersembunyi di balik punggung anak laki-lakinya sambil menangis gemetar. "Selamat siang. Apakah benar Anda yang bernama Saudara Rendra Prasetya, mantan Direktur Utama PT Cahaya Utama?" Tanya salah seorang petugas dengan nada suara yang sangat tegas dan berwibawa, matanya menatap tajam ke arah wajah Rendra yang sudah dipenuhi tetesan keringat dingin. Rendra menelan ludahnya dengan susah payah, tenggorokannya mendadak terasa sangat kering seolah tersumbat pasir, hingga dia hanya bisa menganggukkan kepalanya perlahan sebagai jawaban. Pria itu menatap selembar kertas yang disodorkan ke depan wajahnya, dan matanya langsung melebar sempurna saat membaca tulisan tebal yang tertera di bagian atas surat tersebut. Surat panggilan tersangka tindak pidana penggelapan dalam jabatan. "Kami dari Kepolisian Polrestabes Bandung menyerahkan surat panggilan ini secara langsung kepada Anda untuk hadir memberikan keterangan besok pagi pukul 9 terkait laporan dari PT Cahaya Utama," lanjut petugas tersebut dengan dingin tanpa ada ekspresi belas kasihan sedikit pun. "Jika Anda mencoba melarikan diri atau tidak hadir tanpa alasan sah secara hukum, maka kami akan melakukan upaya penjemputan paksa sesuai dengan undang-undang yang berlaku." Surat itu diletakkan di atas meja kayu yang kotor, tepat di samping cangkir kopi yang sudah dingin, menjadi sebuah vonis awal dari akhir kebebasan hidup yang selama ini Rendra banggakan. Ibu Widya yang mendengar kata tersangka dan penjara langsung histeris. Dia maju ke depan meraba-raba lengan baju seragam polisi tersebut sambil memohon-mohon dengan suara yang serak parah. "Pak Polisi, tolong jangan tangkap anak saya.
Ini semua pasti salah paham. Ini semua jebakan dari si Dinda, mantan istrinya yang berhati iblis itu. Anak saya orang baik-baik, dia tidak pernah mencuri uang perusahaan. Jerit Ibu Widya dengan air mata yang mengalir deras menghapus sisa makeup tebal di wajahnya. Namun, petugas kepolisian itu dengan sopan namun tegas menepis tangan Ibu Widya, mengingatkan wanita parubaya itu untuk tidak mengganggu jalannya tugas hukum, atau dia bisa ikut ditahan atas pasal perintangan penyidikan. Rendra terduduk kembali di kursinya dengan tubuh yang sepenuhnya mati rasa, memandangi surat panggilan polisi itu dengan tatapan mata yang kosong dan dipenuhi penyesalan yang teramat mendalam. Bayangan tentang dinginnya lantai sel tahanan, pakaian oranye yang memalukan, dan hancurnya sisa masa depannya kini menari-nari dengan sangat nyata di dalam isi kepalanya yang kacau balau. Dia menatap ke langit siang kota Bandung yang terik, menyadari bahwa besok pagi, seluruh dunia akan menyaksikan kejatuhannya yang paling hina, sebuah karma instan yang sangat sempurna yang dikirimkan oleh istri sah berhijab yang dulu dia buang seperti sampah tak berguna. Dengan sisa uang tunai beberapa puluh ribu rupiah yang ditemukan Rendra di kantong jaket lamanya, dia terpaksa menyewa sebuah mobil angkutan kota yang kosong untuk mengangkut barang-barang mereka yang berantakan. Tidak ada lagi kenyamanan mobil sedan mewah ber-AC yang biasa mengantarnya ke mal-mal besar di Bandung. Yang ada hanyalah kursi angkot yang berdebu dan aroma bensin yang menyengat hidung sepanjang perjalanan. Ibu Widya duduk di pojok angkot sambil terus memeluk tas tangan lamanya yang kosong. Tatapan matanya kosong memandang jalanan aspal dari balik jendela yang buram. Mereka bergerak menjauh dari pusat kota, menuju sebuah gang sempit di kawasan padat penduduk tempat seorang kerabat jauh mereka yang miskin bersedia menampung mereka untuk sementara waktu malam ini. Angkot tersebut akhirnya berhenti di depan sebuah gang yang becek dan hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan roda dua saja, memaksa Rendra dan ibunya menyeret koper-koper besar mereka dengan berjalan kaki. Langkah kaki Rendra terasa sangat berat menapaki jalanan gang yang sempit, dikelilingi oleh deretan rumah petak jompo yang jaraknya saling berdempetan satu sama lain dengan jemuran baju yang bergantungan di atas kepala. Beberapa warga lokal yang sedang berkumpul di depan pos ronda langsung menatap kedatangan mereka dengan pandangan penuh rasa penasaran dan bisik-bisik yang menyengat telinga. Wajah Rendra yang dulu bersih dan terawat kini dipenuhi peluh kotor, membuat hatinya yang gila hormat meradang parah akibat rasa malu yang tak tertahankan ditonton oleh orang-orang kelas bawah. Tempat berteduh baru mereka ternyata adalah sebuah rumah petak berlantai semen berukuran 3 kali 4 meter milik Bayi Asih, seorang janda tua sepupu Ibu Widya yang bekerja sebagai buruh cuci keliling. Begitu pintu kayu yang sudah lapuk itu dibuka, aroma lembab dan pengap langsung menyergap indera penciuman Ibu Widya, membuatnya refleks menutup hidung dengan ekspresi muak yang tidak bisa disembunyikan. Di dalam ruangan itu hanya ada sebuah kasur tipis tanpa dipan yang sudah kempes, sebuah televisi tabung kecil, dan satu lemari plastik murah tempat menyimpan pakaian kerja. Ini adalah gambaran nyata dari neraka kemiskinan yang dulu selalu Ibu Widya gunakan untuk mengancamku, dan kini tempat itulah yang menjadi satu-satunya pelindung kepala mereka dari dinginnya malam. Hanya ini tempat yang Bibi punya, Rendra. Kalau kalian tidak betah, silakan cari kontrakan lain di luar, tapi Bibi tahu dari berita internet kalau kalian sudah tidak punya uang sepeser pun, ujar Bayi Asih dengan nada suara yang terdengar ketus dan sinis. Rupanya, Bayi Asih pun sudah melihat video viral pengusiran mereka di TikTok, sehingga rasa hormatnya kepada Ibu Widya yang dulu sering memamerkan kekayaan di grup WhatsApp keluarga kini sudah hilang menguap tanpa sisa. Ibu Widya yang biasanya akan langsung membalas ucapan ketus itu dengan cacian, malam ini hanya bisa terduduk lemas di atas kasur lantai yang keras dengan air mata yang kembali mengalir membasahi pipinya yang berkerut.
Sementara itu, aku sedang menikmati waktu malamku dengan sangat tenang di dalam kamar hotel mewah berbintang 5 yang terletak di pusat kota Bandung, tempatku menginap sementara waktu sebelum rumah Dago resmi dibersihkan dari sisa-sisa barang mantan suamiku. Aku baru saja selesai melakukan perawatan wajah malam, menampilkan kulit putih bersih merona yang tampak sangat segar di bawah pencahayaan lampu kamar yang hangat. Dengan mengenakan piyama sutra tertutup yang nyaman, aku berdiri di depan jendela kaca besar yang menampilkan keindahan gemerlap lampu malam kota Bandung yang membentang luas di bawah kakiku. Bentuk tubuhku yang tetap terjaga proporsional bersandar anggun pada pagar pembatas, sementara tanganku menggenggam secangkir teh kamomil hangat yang aromanya sangat menenangkan pikiran. Aku meraih ponsel pintarnya yang terletak di atas meja marmer, membuka kembali aplikasi TikTok untuk melihat dampak viral yang ditimbulkan oleh drama kehancuran mantan mertuaku sepanjang hari ini. Angka penayangan pada video kompilasi pengusiran dan pemecatan Rendra kini telah menembus angka 5 juta penonton, menjadikannya topik nomor 1 yang paling banyak dibicarakan oleh netizen Indonesia malam ini. Kolom komentar dipenuhi oleh kreativitas netizen yang membuat berbagai macam meme lucu mengenai nasib tragis, menantu idaman jadi gelandangan, mengubah keangkuhan keluarga Rendra semalam menjadi lelucon nasional yang sangat memalukan. Aku tersenyum sangat manis melihat bagaimana hukum sosial bekerja dengan sangat kejam menghukum orang-orang yang gemar menindas sesamanya demi sebuah konten pamer. Di sudut rumah petak yang sempit dan panas karena tidak ada kipas angin, Rendra sedang duduk bersandar pada dinding semen yang mengelupas, menatap surat panggilan polisi yang tergeletak di samping kakinya. Pikirannya terus berputar memikirkan bagaimana dia harus menghadapi pemeriksaan besok pagi sebagai tersangka penggelapan dana perusahaan dengan ancaman hukuman penjara di depan mata. Suara bising dari nyamuk-nyamuk yang beterbangan di sekitar telinganya dan suara tangisan lirih ibunya membuat konsentrasi Rendra pecah, menimbulkan rasa frustrasi yang luar biasa besar di dalam dadanya, hingga dia merasa ingin gila saja malam ini. Dia meraba saku celananya, menyadari bahwa besok dia bahkan tidak memiliki uang yang cukup untuk ongkos naik ojek menuju kantor polisi. Rendra, ibu lapar, nak. Dari siang kita belum makan apa-apa, perut ibu sakit sekali, keluh ibu Widya dengan suara yang parau dan sangat lemah, memegangi perutnya yang keroncongan di atas kasur lantai. Rendra mendongak, menatap ibunya dengan tatapan mata yang dipenuhi rasa bersalah sekaligus amarah yang tertahan karena situasi yang teramat menghimpit ini. Dia berjalan mendekati meja kecil Bei Asih, mendapati hanya ada sepasang mie instan bungkus dan beberapa butir telur ayam yang tersisa di dalam wadah plastik murah. Pria yang dulu setiap malam selalu makan di restoran mahal dengan menu daging steak impor itu, malam ini terpaksa harus memasak mie instan sendiri di dapur umum yang sempit dan berbau jelaga. Ketika Rendra sedang sibuk menyalakan kompor gas kecil di dapur, sebuah pesan singkat masuk ke dalam ponsel pintarnya dari sebuah nomor baru yang tidak dia kenal sebelumnya. Begitu dibuka, pesan tersebut ternyata berisi sebuah foto yang memperlihatkan Nila sedang duduk mesra di dalam mobil mewah bersama seorang pria paruh baya bertubuh tambun yang mengenakan jam tangan emas mencolok. Terima kasih atas pesta pernikahan megahnya semalam ya, Rendra. Untung aku cepat sadar kalau kamu sudah miskin, jadi aku bisa langsung cari pengganti yang jauh lebih kaya dari kamu. Tulis pesan itu, yang rupanya dikirim langsung oleh Nila menggunakan nomor barunya, untuk memberikan pukulan terakhir pada harga diri Rendra yang sudah hancur. Rendra menjatuhkan ponsel pintarnya ke atas lantai dapur hingga layarnya pecah berantakan untuk kedua kalinya, sementara air mata keputusasaan mulai mengalir deras membasahi wajah tampannya yang kini tampak sangat menyedihkan. Dia memukul dinding dapur dengan kepalan tangannya hingga berdarah, merasakan sakit fisik yang tidak sebanding dengan hancurnya mental dan harga diri laki-lakinya yang telah diinjak-injak oleh takdir. Dari atas kasur petak,
Ibu Widya hanya bisa ikut menangis meraung-raung mendengar suara amarah anaknya, menyadari bahwa malam ini adalah malam paling gelap dan paling mengerikan yang pernah mereka lalui sepanjang sejarah hidup keluarga mereka yang gila hormat. Malam yang terasa bagai setahun itu, akhirnya berganti dengan fajar pagi yang kelabu di langit kawasan padat penduduk tempat Rendra mengungsi. Tanpa sarapan ataupun seteguk air hangat, Rendra terpaksa melangkah keluar dari rumah petak Bei Asih dengan penampilan yang sangat jauh dari kata rapi atau terhormat. Kemeja putih yang dia kenakan tampak kusut masai karena tidak disetrika, sementara wajah tampannya yang dulu selalu klimis kini terlihat kusam dengan bayangan jenggot tipis yang tidak terawat. Di sampingnya, Ibu Widya berjalan dengan langkah tertatih sambil terus menangis pelan, matanya bengkak dan merah, karena tidak bisa tidur semalaman akibat gigitan nyamuk dan kerasnya lantai semen. Mereka harus berjalan kaki sejauh 1 kilometer menuju jalan raya besar, hanya untuk menghemat sisa uang tunai yang tersisa di dompet demi ongkos angkutan umum menuju kantor polisi. Setiap pasang mata warga gang yang berpapasan dengan mereka memberikan tatapan mencemooh yang sangat benderang. Beberapa anak muda bahkan terang-terangan berbisik sambil menunjuk wajah Rendra dengan tawa mengejek. Berita kepailitan dan dugaan kriminal yang menimpa mantan direktur itu sudah menjadi konsumsi publik yang sangat renyah di lingkungan sekitar sejak video pengusiran mereka masuk halaman utama media sosial. Rendra hanya bisa menundukkan kepalanya sedalam mungkin, mencengkeram erat map plastik berisi surat panggilan polisi di tangan kanannya, merasakan sisa harga dirinya diinjak-injak hingga lumat ke dasar bumi. Pria yang biasanya melangkah dengan dada membusung itu kini berjalan dengan tubuh membungkuk layaknya seorang pesakitan yang sedang diarak menuju tiang gantungan. Tepat pukul 8:45, langkah kaki mereka akhirnya sampai di depan gerbang besi menjulang milik markas Polrestabes Bandung yang tampak sangat ramai oleh lalu lalang petugas dan warga. Jantung Rendra berdegup kencang dengan ritme yang sangat kacau, menimbulkan rasa mual yang bergejolak di dalam perutnya yang kosong sejak kemarin siang. Di lobi utama yang berlantai keramik putih dingin, puluhan pasang mata pengunjung langsung tertuju ke arah mereka dengan pandangan yang syarat akan rasa ingin tahu. Ibu Widya yang merasa terintimidasi oleh suasana kantor polisi yang kaku langsung meremas ujung kemeja anak laki-lakinya dengan sangat kuat. Tubuh parubayanya bergetar hebat karena ketakutan yang teramat sangat membayangkan jeruji besi. Namun, kejutan pagi itu belum berakhir untuk mereka. Begitu mereka melangkah masuk ke dalam ruang tunggu Satreskrim, sosokku sudah duduk dengan sangat anggun di salah satu kursi sofa kulit hitam. Aku sengaja datang lebih awal bersama Pak Anwar untuk memantau jalannya pemeriksaan pertama mantan suamiku ini dari dekat agar bisa menikmati setiap detik kehancurannya. Penampilanku pagi ini benar-benar memukau, mengenakan setelan blazer formal berwarna biru dongker yang dipadukan dengan pashmina satin hitam yang berkilau mewah di bawah lampu neon ruangan. Bentuk tubuhku yang body goals dan wajah manisku yang bersih merona memancarkan aura seorang pemenang mutlak yang tak tertandingi oleh siapapun di dalam ruangan dingin ini. Rendra menghentikan langkah kakinya seketika, matanya membelalak sempurna menatap kehadiranku yang tampak begitu kontras dengan kondisi dirinya yang acak-acakan bagai gelandangan pasar. Ia mencoba membuka mulutnya untuk bersuara, namun tenggorokannya mendadak tercekat parah seolah seluruh pasokan oksigen di ruang tunggu ini baru saja diisap habis oleh pesonaku. Aku yang menyadari kehadirannya tidak memalingkan wajah, melainkan sengaja menatap lurus ke dalam sepasang matanya yang sayu sambil menyunggingkan sebuah senyuman manis yang sangat menawan namun mematikan. Tatapan mataku seolah menyampaikan sebuah pesan tanpa suara, bahwa akulah sang sutradara di balik seluruh alur kehancuran hidup yang sedang dia jalani saat ini. Dinda, tolong aku, Dinda, cabut laporanmu, aku mohon padamu di depan ibuku ini.
ucap Rendra tiba-tiba dengan suara yang parau, melangkah tergesa mendekati kursiku lalu menjatuhkan dirinya berlutut di atas lantai keramik dingin tepat di hadapanku. Tindakan nekat pria itu langsung memancing perhatian seluruh petugas piket dan pengacara lain yang berada di dalam ruangan, membuat suasana berubah menjadi sangat dramatis dalam sekejap. Rendra memegang kedua ujung sepatu hak tinggiku dengan tangan yang gemetar hebat, menumpahkan seluruh air mata penyesalannya yang sudah terlambat di atas lantai kantor polisi tanpa memedulikan lagi urat malunya yang telah putus. Rendra, apa-apaan kamu berlutut di depan perempuan iblis ini? Berdiri, nak. Jangan rendahkan martabatmu di hadapannya. Jerit Ibu Widya histeris mencoba menarik lengan baju anaknya dengan wajah yang memerah padam akibat perpaduan rasa malu dan amarah. Namun, Rendra menepis tangan ibunya dengan kasar, mengabaikan teriakan itu karena dia tahu hanya belas kasihanku yang bisa menyelamatkannya dari dinginnya lantai penjara malam ini. Aku mengaku salah, Dinda. Aku hilaf. Aku tertipu oleh rayuan Nila. Tolong beri aku kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Aku masih mencintaimu. Ratap Rendra dengan suara yang terisak parah di depan kakiku. Pak Anwar langsung berdiri dengan sigap, menghalangi tubuh Rendra agar tidak menyentuh pakaianku lebih jauh, sementara wajahnya menampilkan ekspresi formal yang sangat dingin tanpa kompromi. Saudara Rendra, harap jaga sikap Anda di tempat umum ini dan jangan melakukan tindakan fisik yang tidak perlu kepada klien saya, tegas Pak Anwar dengan suara baritonnya yang mantap. Aku sendiri hanya terkekeh pelan, menarik sedikit kakiku mundur dari cengkeraman tangannya yang kotor, lalu menatap wajah memelas mantan suamiku itu dengan tatapan mata yang dipenuhi rasa jijik yang luar biasa mendalam dari balik bulu mataku yang lentik. Kesempatan kedua, Rendra? Di mana akal sehatmu saat kamu dan ibumu memposting foto pernikahan megah itu di media sosial sambil menghinaku sebagai wanita kampung yang tidak berguna? Tanyaku dengan nada suara yang teramat lembut, hampir seperti berbisik, namun setiap katanya mampu menusuk jantungnya layaknya jarum perak yang tajam. Saat kamu melempar koper bajuku ke tanah berlumpur, kamu tidak pernah berpikir tentang kesempatan kedua untukku. Sekarang, setelah semua hartamu habis dan selingkuhanmu kabur bersama pria lain, kamu baru datang merangkak di kakiku memohon cinta? Sungguh sebuah kepalsuan yang sangat menjijikkan. Sebelum Rendra sempat membalas perkataanku, dua orang petugas penyidik keluar dari dalam ruangan periksa dengan membawa sebuah papan jalan berisi berkas perkara kasusnya yang tebal. Saudara Rendra Prasetya, silakan masuk ke dalam ruang pemeriksaan 1 sekarang juga. Tim penyidik sudah menunggu Anda. Panggil petugas itu dengan nada suara yang mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Rendra berdiri dari berlututnya dengan tubuh yang lemas tak bertulang, menatap pintu ruang periksa yang terbuka lebar di hadapannya, seolah melihat pintu gerbang neraka yang siap mengurung sisa kebebasan hidupnya untuk waktu yang sangat lama. 3 bulan berlalu sejak hari pemeriksaan di Polrestabes Bandung itu, dan hari ini suasana ruang sidang utama Pengadilan Negeri Bandung tampak begitu tegang, sekaligus dipenuhi oleh sesak penonton. Aku duduk di barisan kursi terdepan khusus pihak pelapor, melipat kaki dengan sangat anggun sembari merapikan ujung pashmina satin hitamku yang berkilau mewah. Setelan blazer formal berwarna putih gading yang kukenakan hari ini sengaja kupilih untuk melambangkan kebersihan hati dan kemenangan mutlak atas segala kezaliman yang telah kulewati. Di bawah balutan pakaian yang pas dan modis ini, bentuk tubuh body goalsku tetap terlihat proporsional, memancarkan aura seorang wanita muda berusia 20 kesekian yang mandiri, sukses, dan memiliki kendali penuh atas takdir hidupnya sendiri. Wajah manisku yang bersih merona tampak sangat tenang, menatap lurus ke arah meja hijau di mana nasib akhir mantan suamiku akan ditentukan. Di seberang ruangan, tepat di kursi pesakitan,
Duduklah Rendra dengan kondisi yang akan membuat siapapun pangling jika mengingat sosok direktur angkuh 3 bulan lalu. Pria 28 tahun yang dulu selalu tampil klimis dan gila hormat itu kini mengenakan kemeja putih polos yang tampak longgar di tubuhnya yang kurus drastis, dilapisi rompi tahanan berwarna oranye mencolok dengan nomor punggung membentang tebal. Rambutnya dicukur pendek rapi khas tahanan, dan wajah tampannya kini digantikan oleh gurat kecemasan mendalam serta pandangan mata yang kosong menatap lantai ruang sidang. Di barisan kursi penonton paling belakang, Ibu Widya duduk termenung dengan pakaian kebaya lungsuran yang kusam, tanpa ada lagi barisan cincin emas atau kalung berlian yang dulu selalu dia pamerkan dengan dada membusung di media sosial. Di atas meja sidang, tumpukan berkas perkara kasus penggelapan dalam jabatan dan penyalahgunaan aset PT Cahaya Utama seolah menjadi monumen dosa yang siap meruntuhkan sisa kebebasan Rendra. Tim jaksa penuntut umum baru saja selesai membacakan seluruh tuntutan berdasarkan bukti-bukti audit forensik yang diajukan oleh tim legal Pak Anwar, yang sama sekali tidak bisa dibantah oleh pengacara umum Rendra yang berbiaya murah. Total dana perusahaan yang diselewengkan Rendra untuk membiayai gaya hidup mewah ibunya dan mahar pernikahan megahnya dengan nilai ternyata mencapai angka 2,4 miliar rupiah. Setiap rupiah yang dia pamerkan di media sosial semalam sebelum pengusiran itu, kini telah dihitung secara presisi oleh hukum-hukum negara sebagai lembaran tiket menuju jeruji besi. Menimbang seluruh bukti-bukti otentik, keterangan saksi ahli, serta tidak adanya upaya pengembalian kerugian dari pihak terdakwa dalam batas waktu yang ditentukan, suara bariton hakim ketua menggema tegas melalui pengeras suara, memecah keheningan mutlak yang menyelimuti seluruh penjuru ruangan sidang. Aku bisa melihat bagaimana tubuh Rendra langsung menegak kaku, kedua tangannya yang saling bertautan di atas paha mulai bergetar hebat hingga keringat dingin menetes dari pelipisnya yang pucat. Di barisan belakang, Ibu Widya refleks menggenggam erat sapu tangan lusuhnya, menahan napas dengan mulut terbuka seolah tahu bahwa vonis yang akan dijatuhkan adalah akhir dari seluruh harapan hidup keluarganya. Maka dengan ini menyatakan terdakwa Rendra Prasetya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 tahun 6 bulan, serta denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan, lanjut hakim ketua dengan nada suara yang mantap. Ketukan palu sidang berbunyi keras sebanyak 3 kali, menimbulkan suara dentuman mutlak yang langsung meruntuhkan seluruh pertahanan mental Rendra, hingga pria itu jatuh terkulai lemas di atas kursi pesakitannya. Tangisan histeris Ibu Widya langsung pecah di barisan belakang, meratap dan memanggil nama anak laki-lakinya dengan suara serak parah sebelum akhirnya ditenangkan oleh petugas keamanan pengadilan. Aku tidak melepaskan sepasang mataku dari sosok Rendra, melainkan sengaja menyunggingkan sebuah senyuman manis yang paling menawan di wajah imutku, menikmati setiap detik runtuhnya harga diri pria yang pernah membuang koper pakaianku ke atas tanah berlumpur. Rendra yang perlahan mendongak dengan air mata yang mengalir deras di pipinya yang kusam, menatap ke arahku dengan pandangan mata yang penuh dengan penyesalan, penderitaan, dan rasa malu yang teramat dalam. Dia melihat bagaimana mantan istri berhijab yang dulu dia hina sebagai wanita kampung miskin menumpang hidup, kini berdiri tegak di puncak kemenangan sebagai pemilik sah dari seluruh lini kehidupan yang pernah dia miliki. Setelah sidang ditutup secara resmi, petugas kejaksaan langsung melangkah maju untuk memasangkan borgol besi pada kedua pergelangan tangan Rendra sebelum membawanya kembali ke dalam sel tahanan sementara pengadilan. Ketika langkah kakinya yang berat berjalan melewatinya barisanku dengan pengawalan ketat, Rendra menghentikan langkahnya sejenak, menatapku dengan bibir yang bergetar hebat menahan isak tangis. "Dinda, maafkan aku, tolong sampaikan pada keluargamu aku minta maaf, hidupku sudah hancur Dinda.
bisik Rendra dengan suara yang teramat lirih dan parau, memohon secercah pengampunan yang sudah tidak memiliki arti apa-apa lagi di dalam kamus hidupku. Aku berdiri dari kursiku, melangkah satu langkah mendekat hingga jarak kami hanya terpisahkan oleh barisan kursi kayu pembatas sidang, membiarkan wangi parfum mewahku menyeruak masuk ke dalam indera penciumannya yang terbiasa dengan bau sel. Aku membetulkan letak blazer putih gadingku dengan gerakan yang sangat elegan, lalu menatap lurus ke dalam matanya yang sayu dengan sorot mata yang tajam penuh kemenangan sejati. Pintu maafku sudah kututup rapat di atas tanah berlumpur Dago 3 bulan lalu, Rendra. Jalani saja hukumanmu dengan baik di dalam sana, dan mulailah belajar bagaimana rasanya hidup dalam kemiskinan dan kehinaan sejati seperti yang dulu selalu ibumu doakan untukku, balasku dengan nada suara yang sangat lembut namun sedingin es, yang membekukan sisa nyalinya. Rendra diseret pergi oleh petugas melalui pintu khusus tahanan, meninggalkan ruang sidang dengan kepala menunduk dalam dan suara gemerincing rantai borgol yang memecah keheningan koridor pengadilan. Di luar gedung, puluhan wartawan media digital dan beberapa konten kreator yang sejak pagi menunggu langsung mengerubungi langkah kakiku untuk meminta pernyataan resmi terkait hasil akhir kasus yang telah viral selama berbulan-bulan ini. Pak Anwar berjalan di sampingku dengan sigap membuka jalan, sementara aku hanya memberikan senyuman manis ke arah kamera ponsel dan televisi, memancarkan pesona wanita berhijab yang sukses menegakkan keadilan atas hak-haknya yang diinjak-injak oleh keserakahan mantan mertua. Mobil sedan hitam mewah milik kantor pusat kini sudah bersiap di depan lobi pengadilan, menyambut kepulanganku dengan pintu yang dibukakan secara sangat hormat oleh sang sopir. Aku masuk ke dalam mobil dengan keanggunan mutlak, menyandarkan punggungku pada jok kulit yang empuk seraya membuka aplikasi media sosial untuk mengumumkan kata penutup dari seluruh drama kehidupan ini. Aku mengunggah sebuah foto tanganku yang memegang dokumen putusan sidang berlatar belakang ruang pengadilan, lengkap dengan sebaris caption menawan yang langsung diserbu jutaan likes dari netizen seluruh Indonesia. Tahta yang sesungguhnya tidak dibeli dengan kesombongan di media sosial, melainkan dengan ketulusan hati dan ketegasan hukum. Terima kasih atas pestanya, dan selamat menikmati akhir yang nyata.